apakah itu AC? Untuk sistem pendinginnya sendiri Pak, itu ada apa aja yang salah di Ada yang mesinnya salah, gitu? bilang tadi, kalau itu harus di extra fan atau Ah. fan-nya nyala terus atau itu apa namanya si termostat dicopot, berarti something wrong sama si Mesinnya. cooling system atau Oh, mesinnya. iya. Oke, nah kayak misalkan, satu lagi Pak, saya punya pengalaman. Ini juga lumayan krusial nih. Penyebabnya remeh Pak, cuman ujungnya tuh krusial. Oke. Jadi pada satu hari, saya bawa mobil di daerah Soreang Bandung gitu ya. Hari Minggu, kondangan temen. Mobil normal Pak, dari Jakarta normal, segala macam normal. Sampai Soreang normal, nginep. Paginya tiba-tiba temperaturnya dang! Naik Pak, naik. Udah bukan setengah lebih lagi, udah naik. Masuk Auto 2000 pada saat itu. Masuk bengkel resmi Toyota. Radiator bocor. Water pump bocor. Penyebab awalnya tutup radiatornya. Oke. Udah nggak nyedot. Jadi emang bener-bener tuh penyebabnya remeh. Tutup radiator paling harganya berapa duit sih Pak? Kayak 100.000, 200.000 kayak. Cuman ujungnya ketika itu kita nggak periksa, itu bisa kemana-mana. Tuh saya langsung jadi pelajaran tuh. Ya. Tutup radiator itu wajib rutin ganti dan wajib original. Jangan sampai beli yang abal-abal. Kecuali racing purpose ya, Kecuali racing purpose, beda lagi kalau itu. temperaturnya lebih tinggi segala. Oke, ada juga perdebatan Pak di masyarakat atau di Sobat Seva bahwa sama aja lah mau pakai air atau pakai radiator coolant gitu. Oke. Fungsinya juga sama. Nah, kalau menurut Pak Dadi gimana? Sebenarnya sama untuk mendinginkan. Oke. Tapi kan sebetulnya pada saat berputar itu terus dipanasin, Hmm. itu kan nanti akan ketemu sama komponen-komponen besi, Iya. komponen karet, komponen aluminium Iya. segala macam tuh. Nah, sebenarnya fungsi dari coolant itu terutama untuk mencegah karat, Oke. sama antifreeze. Walaupun di Indonesia mungkin nggak terlalu perlu ya antifreeze ya, karena temperatur kita Nggak sedingin di negara-negara. 4 musim ya. Iya, 4 musim. Tapi anyway, bukan hanya itu aja, itu fungsi utama, tapi sebenarnya ada semacam aditif-aditif lain yang berfungsi untuk menjaga supaya si cooling system tuh bekerja optimal. Bekerja optimal. Ya, makanya Sobat Seva mungkin kalau darurat ya mau apa boleh Ya. buat ya Pak ya. Nah, tapi biasanya kalau udah darurat gitu, emang harus dikuras habis tuh. Iya, si keringin airnya. dulu. Keringin dulu segala macam, kuras habis, baru nanti pakai coolant berapa kali. Coolant juga kuras lagi, isi lagi supaya make sure kadar airnya bener-bener habis ya Pak ya. Dan yang satu yang perlu diperhatikan, coolant itu tuh beracun banget ya. Harus hati-hati tuh. Oke. Jadi jangan buang sembarangan. Tuh, jangan buang coolant sembarangan. Tampung. Ntar kalau bisa Buang di B3. buang di B3. Cuman mungkin ya kalau misalkan dekat situ ada bengkel boleh titip ke bengkel ya Pak ya. Benar. Kita tolong titip buangin dong gitu. Nah, karena itu buat lingkungan sih sebenarnya bahaya ya Pak ya. Terus sebetulnya satu hal lagi yang kayaknya perlu diperhatiin ya. Jadi kayaknya ngisi air radiator, sekedar ngisi, nggak segitunya juga. Oke. Kalau ada air aja terjebak di dalam sirkulasi air pendingin, maka bisa jadi yang kejadian kayak Raffi tadi tuh. Oh iya Pak. Ada air kejebak. Oh. Bisa tuh. Iya. Ya, karena jadi dia begitu ada air, ya jadi si pendinginnya nggak optimal. Dan itu jadi emang harus bleeding gitu, namanya harus buang angin. Bener. Harus dikerokin. Bilangnya masuk angin nih radiatornya, masuk angin. Jadi kalau misalkan Sobat Seva ngeliat tuh kalau radiatornya lagi di bleeding, biasanya ada alat yang ditaruh di atasnya radiator, terus kelihatan gelembung-gelembung gitu, nah itu artinya lagi dibuang udaranya. Karena kalau misalkan ada udara terjebak di situ, sirkulasinya juga nggak optimal juga Pak ya. Dan bahaya, ujung-ujungnya tuh overheat. Nah, cooling system itu adalah asal muasal mobil bisa overheat sebenarnya. Kalau mobil overheat itu udah kemana-mana penyakitnya, ke komponen internal mesin, bisa juga sampai ke kelistrikan bisa juga Pak ya? Bisa, kelistrikan bisa, internal engine bisa. Internal engine bisa. Jadi itu kayak ini, kayak kita tekanan darah tinggi gitu. Ada something wrong deh di badan kamu. Bener. Kan cuma darah tingginya yang diobatin ya. Tapi sesuatu yang nggak benar. Mungkin cuma dari pola tidurnya nih Pak, gitu kan. Dari pola makan, pola tidur. Iya, tapi ujungnya tuh krusial gitu. Padahal penyebabnya itu bisa kita urai satu-satu, termasuk si cooling system ini. Oke, kalau cooling system biasanya yang perlu diperhatiin selain tadi ya coolant gitu ya, terus komponen-komponen pendingin tuh ada ya supaya
biar dia bisa awet tuh ada ininya nggak sih Pak? Ada tips and triknya nggak sih? Atau ya kayak udah pemakaian normal aja? Pemakaian normal aja sama ikuti saran perawatan berkala ya. Jadi biasanya nih kalau mobil-mobil yang baru sih penggantian air itu udah biasanya di atas 100.000 udah diganti. Oh, ya? Tergantung mobilnya. Oke. Tergantung makernya. Ada juga yang kira-kira 40.000 baru diganti. 40.000 diganti. Ada yang di atas 100.000-an diganti. Tapi baiknya sih kita cek di reservoirnya aja Pak ya. Biasanya kan ada indikator minimum sama maksimumnya. Kalau itu volume ya. Volume. Tapi kalau penggantian kan karena aspek kualitinya. Iya. Kalau itu ikutin itu, cuman sebaiknya yang hari-hari nih atau tiap minggu lah, paling nggak tiap pagi gitu, kita lihat kalau kurang dikit tambahin lagi. Tambahin dengan coolant yang sesuai. Sama. Jangan ditambahin air. Atau, nah satu lagi nih Pak pertanyaannya. Coolant itu ada yang biru, ada yang merah Pak. Nah itu bedanya apa sih sebenarnya Pak? Tergantung makernya aja sih sebenarnya. Oke. Ada yang hijau juga. Oh iya sorry, maksudnya bukan biru, hijau. Iya ada hijau, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Oh gitu, biru ada juga ya? Nah katanya kan kalau udah pakai yang hijau, ya baiknya makanya kembali yang tadi yang sama. Berarti dalam arti sebenarnya itu tergantung dari makernya siapa gitu. Sesuai spek aja ya. Kayak punya Honda ya, punya Honda aja. Toyota aja. Jadi sebisa mungkin ikutin aja nih panduannya untuk ngerawat si cooling system ini. Engineer-nya udah pada pinter-pinter. Udah pada pinter-pinter, sekolahnya lama. Kadang-kadang kita suka sok pinter gitu. Ya kadang emang mau experience sih Pak ya, jadi ujungnya jadi apa bon bengkel juga ujungnya gara-gara experience gitu. Nah kalau dari Pak Dadi ini mungkin ada saran untuk kayak cooling system sebaiknya seperti apa nih? Oke, mungkin sarannya sebelum mudik dari jauh hari better diperiksa terutama sistem pendingin dan sistem permesinannya semua ya di bengkel resmi atau bengkel yang bisa dipercaya supaya biasanya kalau udah dekat-dekat lebaran nih ngantri banget. Jadi sebisa mungkin bawa ke tempat yang terpercaya. Mau DIY monggo, cuman sebisa mungkin cari informasi yang benar-benar bisa kita percayai gitu. Iya, bisa dipertanggungjawabkan karena kalau enggak asal ini, asal itu, asal bongkar ini, asal bongkar itu yang susah kita sendiri gitu. Jadi make sure kalau mau DIY monggo, tapi sebisa mungkin cari sumber yang benar-benar valid dan memang sudah kredibel. Atau kalau enggak bawa ke bengkel yang memang sudah terpercaya seperti bengkel resmi. Seperti itu. Oke, kayaknya udah semua ya Pak cooling system. Daripada dia ada yang mau ditambahin lagi Pak? Enggak Pak, udah cukup ya. Oke, Sobat Seva, jadi perhatikan cooling system mobil masing-masing, apalagi mau perjalanan jauh. Kita nggak tahu di jalan nanti tiba-tiba ada kejadian yang tidak diinginkan kalau kita nggak periksa cooling systemnya ya Pak ya. Makanya harus dicek juga. Kalau gitu, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman Sobat Seva semua. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Nah, saya Raffi. Saya Dadi. See you on the next video. Bye.